Halo sobat semuanya, perkenalkan nama saya Eka Putri Baru Tambah. Saya kelas 12 IPA 1 merupakan siswi SMA Negeri 1 Tamusai. Baiklah, tujuan dari video ini saya ingin menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan kacang tanah yang berjudul pemanfaatan limbah penyulingan Serewangi sebagai pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produksi kacang tanah yang bahasa latinnya adalah Arasis hypogea L. Metode penelitian pada ini adalah yang pertama, bahan yang digunakan adalah benih kacang tanah varietas lokal Payo Kota Solo. Yang kedua, pupuk NPK masing-masing 5 gram setiap kantong. Pengertian kacang tanah merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang mempunyai nilai gizi tinggi. Berikut adalah wujud kacang tanah, memiliki kulit yang begitu lumayan keras dan tekstur buahnya yang begitu unik. Ciri-ciri kacang tanah. Yang pertama, kacang tanah adalah tanaman tahunan dengan batas lurus sepanjang 30-50 cm. Daun majemuk menyirip panjang melintasi dengan 4 helai daun masing-masing. Bunga biasanya berwarna kuning dengan garis kemerahan dan kelopak tubular bergerombol dalam kelompok 2-6 bunga masing-masing. Tahap pertumbuhan kacang tanah. Yang pertama yaitu air masuk ke dalam biji atau bisa dikenal dengan istilah imbibisi. Kemudian embrio diaktifkan untuk melepaskan hormon bernama giberellin. Kemudian terjadi pendorongan terhadap aleuron atau lapisan super tipis yang ada pada endosperm. Tahap keempat ditandai dengan sintesis enzim amilase, maltase, dan protase. Yang tahap kelima yakni fase di mana enzim mencegah cadangan makanan pada endosperm dan menjadikannya energi untuk pertumbuhan dan energi untuk membentuk sel. Setelah tahapan ini biasanya batang dan daun mulai terlihat. Adapun yang selanjutnya itu penyiapan tanah. Siapkan pot berukuran 45 x 60 cm, kemudian tambahkan media tanah yang telah diaduk dengan pupuk kandang volume 1 gram per kantong. Ini adalah cara pemeliharaan kacang tanah yang begitu tidak sederhana. Aplikasi perlakuannya, kantong yang telah berisi media tanam diaplikasikan masing-masing perlakuan abu limbah penyulingan Serewangi sesuai masing-masing perlakuan. Kemudian diaduk merata. Setelah itu lakukan penanaman benih kacang tanah. Penanaman. Yang pertama, benih kacang tanah direndam selama 30 menit. Kacang tanah yang terapung dibuang sedangkan yang tidak ditanam pada masing-masing kantong sebanyak 2 benih. Setelah benih berkecambah, 1 benih yang kurang bagus dicabut sehingga masing-masing kantong hanya ada 1 benih kacang tanah. Berikut adalah pertumbuhan perkembangan yang terjadi pada kacang tanah. Yang pertama, pertumbuhannya bisa dilihat dari bertambahnya tinggi batang kacang tanah, volume batang dan buah yang bertambahnya berat buah kacang tanah. Yang kedua, perkembangannya bisa dilihat dari pematangan biji sebelum berkecambah, kacang tanah yang makin matang, batang kacang tanah yang lebih keras daripada awal mulanya tumbuh, tersebut tumbuhan. Kemudian kulit kacang tanah yang makin keras dan warnanya yang makin tua. Faktor cahaya pada tanaman kacang tanah. Jika gelap, kacang tanah sulit bertumbuh. Kondisi tumbuhan lemah, batang tidak kokoh, daun kecil dan bertumbuh pucat dan mengalami etiolasi. Kalau pada terang, daunnya hijau, tanaman tumbuh dengan subur, dahan atau batang pokoknya kuat, tumbuh tampak segar. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang tanah. Pertama, faktor internal. Faktor internalnya berarti faktor dari luar, yaitu gen dan hormon. Faktor internal itu dari dalam, berarti gen dan hormon. Faktor eksternal dari luar, yaitu nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu, dan tanah. Tanda dengan karakteristik varietas unggul kacang tanah. Yang pertama, daya hasil tinggi, umur pendek atau genjah antara 85-90 hari, hasil entah stabil, tahan terhadap penyakit utama atau karat dan bercak daun. Kelima, toleran. Syarat pertumbuhan kacang tanah ada 3, iklim, media tanah, dan ketinggian tempat. Adapun tahapan penumbuhan kacang tanah, pertama pembibitan, pengolahan media tanah, teknik penanaman, pemeliharaan tanaman, hama dan penyakit. Berikut adalah
hasil dari pembahasan tersebut. Bisa dilihat saudara. Inilah selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan adalah, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pupuk organik abu limbah Sarawangi dapat digunakan untuk mengurangi pemakaian pupuk anorganik dengan hasil terbaik pada dosis 300 gram per lubang. Untuk penanaman di lapangan perlu dilakukan penelitian lanjutan dan peningkatan dosis yang digunakan sehingga pertumbuhan vegetatif bisa lebih meningkat dan produksi akan lebih maksimal. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai PPT yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saudara yang terkasih. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.